Hello, welcome to YouTube channel FPMA Brawijaya. Hari ini kita akan belajar tentang prose in English with me, Kak Imanda. First thing first, we need to know what prose is. Prose atau dalam bahasa Indonesia, prosa mungkin terdengar wow or fancy, tapi sebenarnya prosa adalah salah satu jenis tulisan yang paling umum loh. Sebagian besar buku ditulis dalam bentuk prosa. Kalian mungkin sering menggunakan prosa, tapi tidak sadar kalau kalian sebetulnya sedang menulis dalam bentuk prosa. Karena prosa sebenarnya adalah written work presented in narrative form, usually used to convey ideas about something. Jadi, prosa adalah karya tulis yang disampaikan dalam bentuk narasi yang biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan tentang sesuatu. In prose, words are put together to form sentences, which form paragraph. Nah, selanjutnya ada types of prose atau jenis-jenis prosa. Yang pertama ada non-fiction prose. It is based on facts, actual events, or real people. Jadi, prosa non-fiksi mencakup peristiwa kehidupan nyata atau informasi faktual yang dapat dipelajari oleh pembaca. In contrast with non-fiction, fiction prose describes imaginary settings, events, and characters. Jadi, prosa fiksi dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan menceritakan kisah hayalan atau rekaan. Selanjutnya ada heroic prose, yakni bentuk prosa kuno dan disebarkan dari mulut ke mulut. Karena itu, biasanya heroic prose ini tidak jelas siapa yang pertama kali menciptakannya. Namun, sekarang banyak heroic prose yang dijadikan karya tulis sebagai bentuk pelestarian. Yang terakhir ada prose poetry. It's actually poetry, but it is expressed and written in prose form. Umumnya yang kita tahu, poetry atau puisi dituliskan dalam bentuk baris yang membentuk bait, right? Namun, dalam prose poetry, puisi dituliskan dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari masing-masing jenis prosa. Yang pertama, ada contoh dari non-fiction prose. Salah satu contoh dari non-fiction prose adalah biography or autobiography. Biografi adalah cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi juga merupakan cerita hidup seseorang, namun ditulis oleh pemilik cerita itu sendiri. Kemudian ada personal essay. Di personal essay, penulis menuliskan tentang pengalaman dan pengetahuan pribadi mereka secara mendalam, yang mengungkapkan kepribadian dan cara berpikir mereka. Contoh lain dari non-fiction prose seperti travel writing, academic text, journal, historical writing, and so on. And then, there are the examples of fiction prose, novel and short story. Nah, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan novel dan cerita pendek? Oke, selanjutnya ada contoh dari heroic prose, legends and fables. Legenda adalah cerita rakyat kuno yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah dan dianggap nyata. Sedangkan fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia, namun menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya. Contoh lain dari heroic prose adalah mitologi dan parabel. Dan yang terakhir, contoh dari prose poetry. Di sini ada prose poetry berjudul The World Doesn't End, karya Charles Simic. Contoh lainnya adalah prose poetry berjudul Spring Day, karya Emile Lowell. Maybe you can search for it later. Okay, now we jump to our next sub-discussion. There is the function of prose. Fungsi yang pertama adalah delivering information, atau menyampaikan informasi kepada pembaca. Ini merupakan fungsi prosa yang paling mendasar. Yang kedua, creating a unique voice. Penulis dapat menggunakan prosa untuk mengembangkan gaya penulisan mereka dengan keunikan mereka sendiri, sehingga penulisan mereka mudah dikenali dan menjadi identitas penulis itu sendiri. Finally, generating familiarity.
Salah satu fungsi prosa adalah untuk menciptakan rasa keakraban antara pembaca dan teks atau cerita yang dibaca. Pembawaan prosa yang santai membuat pembaca merasa nyaman dengan cerita dan karakter yang terlibat, yang membuat pembaca merasa lebih terhubung dengan cerita dan pesan atau informasi yang disampaikan. So, that's all our material about prose in English. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat and have a good day.